Baik, Pak Haris Turino, silakan. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat Saudara Menteri BUMN dan Saudara Menteri Investasi, Pak Erik dan Pak Balil. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai BUMN dulu. Sebenarnya dari awal posisi saya pribadi memandang kenaikan harga BBM akan lebih tepat apabila dilakukan pembatasan, karena narasi yang dibangun oleh pemerintah adalah narasi bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Maka seharusnya kalau tidak tepat sasaran, yang dilakukan adalah supaya tepat ya dilakukan pembatasan. Tetapi sampai detik ini pun Perpres 191 2014 itu belum direvisi, sehingga ini akan menjadi perhatian Pak Erik, supaya harap segera direvisi, sehingga bukan hanya solar, tetapi juga pertalite nanti bisa dilakukan pembatasan. Yang kedua adalah mengenai besaran subsidi. Walaupun harga sudah di-adjust ke harga sekarang per 4 September, tapi kira-kira besaran subsidi 640. Sementara tahun depan di era APBN 370-an triliun. Berarti pasti pembatasan akan dilakukan atau naik harga lagi. Dan kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi. Sehingga ini harus segera dilaksanakan, pembatasan ini harus segera dilaksanakan di tahun ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sepakat dengan rekan yang menyampaikan bahwa ini saatnya juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang paling kecil, yaitu nelayan, supaya tersedia bahan bakar untuk nelayan. Nanti bentuknya seperti apa, apakah lewat koperasi atau lewat Pertashop, itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Tetapi Pertamina sebagai BUMN diberi penugasan untuk menyediakan BBM untuk nelayan pada harga yang wajar. Berikutnya mengenai PMN, penambahan modal, penyertaan modal negara, saya sepakat bahwa menyetujui 7,88 tambahan PMN, karena kalau kita lihat alokasinya sangat masuk akal. Yang pertama adalah untuk KAI ada tambahan 1 triliun, dengan 3,2 T-nya akan diambil dari cadangan investasi. Indonesia Re, tanpa tambahan modal tidak akan bisa apa-apa Indonesia Re ini. Sehingga mutlak 3 triliun ini dibutuhkan untuk Indonesia Re. IFG, seperti dikatakan Kiai Nusron, dengan 460 triliun target KUR dan kenaikan harga BBM, maka kemungkinan gagal bayar KUR akan meningkat. Kalau tidak ada jaminan, maka akan muncul dampak sistemik kepada Himbara. Ya, sehingga Askrindo dan Jamkrindo perlu diperkuat. Kemudian mengenai jawaban Menteri BUMN atas raker sebelumnya, mengenai Rekin. Ya, di situ dikatakan bahwa Pupuk Indonesia sudah menunjuk konsultan ya untuk restrukturisasi, dengan opsinya adalah equity recap dari PI, equity recap dari BUMN lain, penyertaan modal negara, atau menyerahkan kembali Rekin kepada pemerintah. Menurut saya ini harus segera dilakukan, karena aset terbesar dari Rekin ini adalah orang. Jangan sampai terjadi deteriorasi dari moral orang-orang yang ada di Rekin. Lama-lama habis nantinya, Pak Erik. Dan terakhir, saya ingin menanyakan mengenai yang lagi marak, investasi ASDP di Jembatan Nusantara, senilai 1,3 triliun, untuk mengakuisisi 53 kapal, di mana ternyata sebagian besar kapal adalah kapal-kapal tua. Ini kasusnya sudah diangkat oleh beberapa media mainstream, termasuk Tempo. Strateginya seperti apa? Karena di situ dipaparkan bahwa sampai saat ini ASDP malah kelebihan armada.
Kira-kira itu untuk Pak Menteri BUMN dan untuk Menteri Investasi, karena yang dipresentasikan juga sama dengan yang lalu, maka saya memberikan dukungan ya bahwa target 1.400 triliun harus tercapai dan sebarannya baik. Maka dari itu kerjasama, sosialisasi ini mutlak untuk ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.